Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, kita pindah dulu ininya. Oke. Sebelum kita belajar nih, siapkan dulu dong buku-bukunya, buku tulis, buku hmm, buku paketnya, alat tulisnya siapkan dulu di meja belajar. Sudah? Jika sudah disiapkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, apabila sudah berdoa, kita mulai belajarnya ya. Di sini kita akan bahas yang judulnya bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Coba ya. An-nazofatu minal iman. An-nazofatu minal iman. Artinya apa? Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau misalkan kita merasa kita punya iman, berarti kita harus menjaga kebersihan. Ya, lihat tuh gambarnya. Sekarang kita next. Di sini ada cerita. Ada Ahmad dan ayahnya pergi ke masjid. Tuk, 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 tuk. Ahmad melihat ada sebuah tulisan. Nah, tulisannya seperti yang di sini, yang warna merah. Ahmad melihat ada sebuah tulisan, batas suci. Alas kaki harap dilepas, kata tulisan merah itu. Terus Ahmad lalu bertanya pada ayahnya, Ayah, arti suci itu apa sih? Apakah suci itu sama dengan bersih, Ayah? Bagaimana ya, Ayah, cara bersuci itu? Kenapa ya kita harus bersuci sebelum kita melakukan ibadah, seperti misalnya sholat? Nah, kita next. Nah, kita akan belajar apa itu bersuci itu apa. Yang kedua, bagaimana cara bersuci. Yang ketiga, bagaimana cara hidup bersih. Oke. Bersuci itu nama lainnya itu anak-anak toharoh ya. Bersuci itu nama lainnya adalah toharoh. Kita next. Dun. Nah, bersuci itu suci. Nah, dengar ada yang namanya suci. Nah, suci itu artinya bersih. Bersuci, nama lainnya atau bisa disebut juga namanya toharoh. Bersuci artinya bersih kan? Bersih dari hadas dan najis atau menghilangkan hadas dan najis. Bu, hadas itu apa sih, Bu? Hadas itu keadaan kita tidak suci sehingga kita tidak dapat beribadah. Misalkan hadas kecil deh. Kita sudah berwudu nih, kita punya wudu. Ternyata pas jalan, pluk, kentut. Nah, berarti ketika sudah kentut, berarti kita sudah tidak suci ketika akan sholat, wudunya batal. Maka dari itu kita harus melakukan apa? Wudu kembali agar bersih atau suci kembali. Gitu ya. Hadas kecil contohnya kentut atau buang angin. Yang kedua, tadi kan harus bersih dari hadas dan najis atau suci dari hadas dan najis. Tadi hadas sudah hadas kecil seperti misalkan kentut. Sekarang next ke najis. Najis itu apa, Bu? Ih, kamu mah najis. Ih, ada yang suka ngebully temennya, suka bilang, ih,
Najis, nggak boleh temenan sama dia. Nah, ternyata najis itu adalah sesuatu yang kotor. Sesuatu kotor yang bagaimana? Sesuatu kotor yang dapat menghalangi kita beribadah. Misalkan, kemarin kita sudah nyanyi ya, macam-macam najis. Nah, kita nyanyi dulu deh. Nyanyi kembali lagi. Nih, ada teksnya, ada liriknya ya. Kita bareng-bareng nyanyi. Macam-macam najis itu ada tiga. Satu najis ringan atau mukhofafah. Dua najis sedang atau mutawasitoh. Tiga najis berat atau mugolazo. Contoh najis ringan, pipis dedek bayi. Contoh najis sedang, muntah dan kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Ayo teman-teman, kita belajar najis. Nah, najis itu tadi kan sebuah kotoran yang bisa menghalangi kita ibadah. Nah, seperti ini kotorannya. Oke, next dulu. Oke. Bu, bagaimana sih? Tadi kita udah bahas tentang suci dari hadas. Ketika kentut berarti kita harus wudhu kembali. Terus misalkan ada bunda, bunda ayah, bunda, ibu, mama, mami, ketika sudah berhalangan, sudah selesai menstruasinya, maka bercuci dan itu namanya hadas. Bercuci dari hadasnya itu dengan apa? Dengan mandi. Kalau misalkan kentut berarti harus duduk kembali. Ya, sekarang yang kedua, bersuci dari najis. Nih, contoh najis ringan, pipis dedek bayi. Contohnya seperti ini. Misalkan, Cung yang punya adik bayi sekarang, yang umurnya masih setahun kurang atau 1 sampai 2 tahun, Cung yang masih punya adik bayi. Suka suka ais-ais, suka gendong-gendong. Siapa coba yang suka masih ais-ais bayi, ais-ais ngasuh di ais, di pangku. Nah, misalkan kita lagi pangku adik kita yang bayi itu duduk di sini, di pangkuan kita. Ternyata pampers bayinya bocor, ya, atau enggak lupa maminya enggak pakein pampers bayi. Misalkan kena ke pangkuan anak-anak, kena celana anak-anak pipis dede bayi ini, tapi kecil sedikit, misal ya. Nah, anak-anak membersihkannya gimana? Cukup dengan percikan air, misalkan nih, di sini deh contohnya, kena pipisnya dikit, kelihatan? Oh, sini ya, sini. Kena pipis dede bayinya sedikit. Nah, percikan sama kalian air, percikan, jangan banyak-banyak. Percikan saja, pluk, pluk, pluk. Lalu, ambil tisu, elap, 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 sampai sudah tidak ada air pipisnya. Ya, sudah. Itu cara membersihkan najis ringan. Oke. Yang kedua, contoh najis sedang, muntah dan kotoran. Nah, di sini kan kalau di lirik tadi cuma muntah dan kotoran ya. Ternyata muntah, kotoran, darah, dan nanah termasuk najis sedang. Misalkan ada temannya atau ada ada apa ya? Boleh deh, ada temannya muntah dikit, muntah dikit. Nah, gimana cara membersihkannya? Terkenalah misalkan bangku, kursi. Kena kursi, itu harus dibersihkan. Cara bersihkannya bagaimana? Kalau tadi makan najis ringan cukup dipercikan saja. Tapi kalau najis sedang, kalian harus mengalirkan air. Mengalirkan tuh airnya bukan disiram, dialirkan airnya yang banyak ya. Sampai apa?
sampai si muntahnya baunya hilang, warnanya hilang. Baru itu dianggap sudah bersih. Kalau misalkan kita nebuk kotoran cicak atau cicak ya, itu kan termasuk kotoran. Cukup dialirkan airnya sampai kotorannya tidak ada baunya lagi, tidak ada warnanya lagi. Kalau misalkan di tangan suka ada darah, di tangan darah, darah aku kena misalkan cutter, cutter, langsung pakai air, alirkan airnya sampai darahnya itu hilang, sampai darahnya hilang, warna merah kan, darahnya hilang, terus pakai tisu sampai bersih. Kalau misalkan airnya masih mengalir, berarti harus dikasih betadine, lalu pakai Hansaplast. Oke. Kalau misalkan, Bu, tiba-tiba tangan aku atau kaki aku ada nanahnya, Bu, di kaki. Berarti diapain? Dibasuh. Dialirkan pakai air sampai nanahnya itu nggak ada bentuknya, baunya udah nggak ada, warnanya apalagi udah hilang. Nah, itu sampai hilang. Habis itu bersihkan pakai tisu. Paham anak-anak? Ya. Oke, sekarang kalau misalkan cara mensucikan kalau kena najis berat, air liur anjing misalkan, di jalan, ternyata kita dikejar, bukan dikejar, misalkan ada anjing yang lewat, kita nggak tahu, ternyata kita kena air liur anjingnya, itu gimana caranya, Bu, mensucikannya? Kalian harus membasuh dengan air beserta pasir sebanyak 7 kali, sebanyak tujuh, gimana tujuh gini ya, sebanyak 7 kali. Nih, aduh, kaki aku kena air liur tahu, air liur ya, terkena air liur anjing gimana, Bu? Berarti harus dibasuh air beserta pasirnya sebanyak 7 kali, jangan sekali doang, tapi 7 kali ya, paham? Sekarang kita next, next. Nah, Bu, bagaimana sih? Bagaimana sih? Kita salah. Bu, bagaimana sih caranya kita hidup bersih? Yang satu, ada bersih badan dulu. Oke, kalau bersih badan, gimana? Berarti kita harus apa? Satu, yang pasti mandi. Mau berangkat sekolah, harus mandi. Mau berangkat ngaji misalkan udah sore, harus mandi. Mandi itu berarti minimal sehari 2 kali, pagi dan sore. Jangan sama sekali nggak mandi, misalkan, ibu, aku pagi-pagi dingin, bunda, aku nggak mau mandi, dingin. Nah, berarti dia hidup bersih tidak? Tidak, itu namanya jorok. Ya, jangan dilakukan. Kita sebagai pelajar harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan badan itu dengan mandi sehari 2 kali. Jangan lupa kalau mandi harus sikat gigi, sikat gigi yang bolong agar nanti tidak bolong lagi, yang hitam-hitamnya nanti hilang. Harus gosok gigi, biarin apa? Biarin kotoran yang ada di mulut itu keluar. Dibersihkan dengan apa? Menyikat gigi, menggosok gigi. Awas, harus menggosok gigi juga wajib. Biarin apa? Biarin mulut kita tidak bau. Paham anak-anak? Oke, tadi mandi udah, sikat gigi udah. Sekarang keramas. Keramas. Anak-anak, jangan lupa untuk keramas. Kalau misalkan eh, rambut kita sudah kotor, sudah tidak enak, sudah lepek, sudah misalkan sudah cepol, bahasa ini mah cepol, sudah nggak enak, pokoknya sudah tidak nyaman, harus keramas. Itu artinya kalian harus keramas. Kalau nggak keramas apa? Nanti ada ketombenya. Tahu ketombe? Nanti ada kutunya.
kalau nggak sering keramas. Ya, selain tadi mandi, sikat gigi, itu juga harus keramas. Selanjutnya ada menjaga kebersihan badan yaitu capit kuku. Coba periksa kukunya panjang enggak ya? Kukunya ada item-itemnya enggak ya? Coba periksa dulu, periksa. Yang panjang berarti udah beres nonton video ini, langsung capit kukunya, oke? Bu, kenapa sih kita harus menggunting kuku? Karena kita makan pakai tangan. Tangan ada apanya? Ada jarinya. Jari ada apanya? Jari ada kukunya. Kalau kuku kita panjang, berarti itu kotoran-kotoran kan nempelnya di kuku ya. Apalagi kukunya yang sampai hitam-hitam. Itu berarti kotorannya sudah banyak. Harus dipotong. Bayangin deh, kalau misalkan kuku kita panjang terus hitam-hitam, ya, kita ambil biskuit, mau nyemil, hup, makan, ham, 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 nyam, 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 nyam. Coba, jorok ya, ada kotoran di tangan, di kukunya, megang biskuit, masuk ke mulut, dikunyah, lalu masuk ke perut. Itu berarti makan kotoran. Nanti jadi apa? Jadi sakit. Ada yang sakit perut, ada yang nantinya, ya pokoknya nanti sakit perut gara-gara apa? Tangan kitanya kotor. Udah mah kotor, sebelum makan nggak cuci tangan. Wah, sudah. Itu mah tidak bersih. Kalau misalkan kita bersih, sebelum makan, periksa dulu kukunya, dipotong dulu. Sebelum makan, kita cuci dulu tangannya. Ya, dah. Coba sekarang yang kukunya masih panjang, masih hitam, tolong dipotong dulu kukunya. Bukan jarinya ya, tapi kukunya. Oke. Sekarang yang kedua, bersih pakaian. Siapa di sini yang suka pakai eh, daleman kaos dalam itu nggak ganti-ganti selama seminggu? Ada nggak yang suka nggak ganti kaos dalam, daleman, celana dalam nggak diganti-ganti selama berhari-hari? Tidak boleh ya. Apabila misalkan, oh hari ini saya sudah beraktivitas nih, bajunya taruh, bukan taruh maksudnya, buka, simpan di mana? Simpan di mesin cuci. Simpan di tempat baju yang kotor. Agar apa? Nanti sama mami, sama bunda, sama mama bisa dicuci. Jangan pas datang sekolah buka bajunya, alungin. Tahu-tahu nanti ada di pojok pintu. Pas besoknya mau dipakai atau nanti minggu depan mau dipakai, malah dipakai lagi karena tidak kecuci. Ya, sama mamanya nggak kecuci karena kalian nyimpennya di pojok pintu pintu kamar atau pintu lemari. Coba biasakan saat ini pakaian itu setelah pulang dari sekolah dibuka, masukkan mesin cuci atau masukkan ke tempat pakaian kotor. Terus memakai pakaian dalam itu jangan berhari-hari, tapi setiap hari harus ganti. Apalagi kalau misalkan dirasa hari ini kita udah olahraga nih. Wah, itu mah berarti kaos dalamnya juga harus sudah diganti karena sudah terkena keringat. Nanti kalau tidak diganti, keringatnya itu menempel ke badan. Itu jadi gatel badannya. Itu bersih tidak? Tidak bersih. Kalau bersih itu ya bajunya harus diganti. Dalamannya harus diganti. Simpan ke mesin cuci. Paham? Oke, sip. Yang ketiga ada bersih tempat. Oke, bersih tempat. Yang ke satu, bersih tempat di rumah dulu deh. Yaitu terutama kamar, kasur. Harus bersih. Gimana kasur bersih? Setelah selesai, setelah bangun tidur, tilep
eh, apa namanya, selimutnya, bantalnya rapihkan, gulingnya rapihkan. Oke. Setelah itu apa? Sapu. Pakai sapu lidi. Pruk, 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 pruk. Biarin apa? Biarin kotoran yang ada di kasur itu eh, tidak ada di kasur, menghilang. Nah, nanti kan jatuh tuh ke bawah ke lantai. Lantainya nanti disapu. Itu kebersihan tempat di kamar kita. Yang kedua, di kelas. Di kelas gimana, Bu, cara membersihkan tempatnya? Nggak usah jauh-jauh. Tempat duduk kita, bangku kita, meja kita, periksa kolong bangku. Jangan ada sampah. Jangan sesekali membuang sampah di kolong bangku. Kalau buang sampah di mana sih? Harus di tempat sampah. Tempat sampah di sekolah banyak loh. Di dalam kelas ada, di luar kelas ada. Makanya kalau misalkan sudah selesai jajan atau makanannya, bekas cikinya itu langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan di kolong meja. Oke? Udah nyampe kelas nih, duduk, periksa kolong mejanya. Ih, ada bekas masker, langsung buang. Jangan nanya, ini bekas masker siapa sih? Ini bekas ciki siapa sih? Jangan. Kalau kita melihat sampah, biasakan untuk langsung membuangnya ke tempat sampah, walaupun itu sampah orang lain. Oke? Terus, dah kebersihan tempat itu. Sekarang selanjutnya bersih barang. Tadi badan, pakaian, tempat udah. Sekarang yang terakhir bersih barang. Sendok, gelas kita, misting kita, tempat makan kita. Jika sudah selesai digunakan, misalkan di sekolah nih, sendoknya sudah selesai bekas makan. Tutupin pakai tisu. Mistingnya langsung beresin di tempat makannya. Setelah itu pulang ke rumah langsung dicuci. Jangan kita gunakan itu sendok berhari-hari tanpa dicuci. Nanti sama jadi penyakit. Karena karena kebersihan itu sebagian dari iman, badan, pakaian, tempat, barang tadi udah Ibu bahas. Oke, next dulu. Oke. Iya, lupa. Bu, tadi kan tentang berudu ya. Berudu itu syarat sahnya sholat. Kalau misalkan kita tidak berudu, berarti sholat kita tidak sah. Kita kentut, berarti kita harus uduk kembali. Agar apa? Agar sholatnya sah. Kalau misalkan kita uduk kembali, kan kita suci nih. Nah, kita sah dalam sholat. Tapi kalau misalkan kita udah kentut, ah biarin ah lanjut sholat, itu tidak bisa. Berarti sholatnya tidak sah. Bu, gimana ya kalau di rumah aku itu susah airnya, Bu? Misalkan lagi krisis nih, bulan ini tuh lagi kemarau panjang, tidak ada air. Di masjid tidak ada, di rumah tidak ada. Pokoknya di mana-mana tidak ada air. Bagaimana Bu cara berwudunya? Bisa. Namanya tayamum. Ya, bersuci dengan debu itu namanya tayamum. Bersucinya jadi tidak dengan air, tapi dengan debu namanya tayamum. Oke, udah air bersuci sekarang. Bu, air-air apa aja sih Bu yang bersuci itu yang bisa kita gunakan? Sirup bisa nggak Bu kita gunakan Bu? Tidak bisa. Air suci itu misalkan air sungai, air dari mata air, mata ya, air dari mata air, terus air laut itu termasuk air suci. Pokoknya alat yang paling utama untuk bersuci itu yaitu air ya. Kalau tidak air bisa namanya tayamum. Membersihkan membersihkan tayamum yaitu bersuci dengan debu. Ya, anak-anak, apakah sudah paham tentang bersuci ini? Coba kalau misalkan sudah selesai nonton video ini, komen dulu
kehadirannya, Ibu anggap hadir apabila sudah menonton video ini. Lalu komen di komentar, misalkan Aisyah sudah menyimak Bu, ya, tulis di komentarnya. Ibu anggap hadir. Oke, Fadil sudah menyimak Bu, ketik di komentar ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Oke. Sudah nih, sudah di komen, sudah di like, sudah di subscribe. Sekarang anak-anak setelah selesai menyimak, kerjakan LKS Hijrah. LKS ini kelihatan nggak? Ini kelihatan. Nah, ini. Kerjakan LKS Hijrah halaman 50, uji kompetensi, nggak kelihatan. Uji kompetensi 4. Pilihan ganda saja nomor 1 sampai 20. Oke. Semangat selalu ya anak-anak. Kayaknya waktunya nggak cukup. Thank you. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.